Kamu pernah merhatiin nggak sih baju-baju yang kita beli biasanya itu asalnya made in mana tuh? China, Kamboja, Filipina. Banyak banget ya dari negara-negara yang nggak ada yang made in USA. Padahal itu merek besarnya dari merek besarnya itu dari Amerika. Betul. Tapi dibuat di negara-negara lain karena upah untuk buruh di Amerika itu sangat tinggi sekali. Jadi perusahaan-perusahaan nggak kuat untuk membayar, jadi akhirnya mereka outsourcing. Nah, di New York ada sebuah perusahaan garment yang dirintis oleh imigran dari Cina dan dia mengusahakan agar orang-orang semua produksinya ada di Amerika. Ke-15 pekerja ini sibuk menjahit busana eksklusif wanita di VCD Trading, satu dari hanya segelintir perusahaan yang masih bertahan di kota New York akibat murahnya tenaga kerja di Asia, terutama Tiongkok. Baru-baru ini kota New York meningkatkan upah minimum menjadi $15 per jam, sehingga pemandangan ini akan semakin langka. Most of my workers average about between $11 to $13. And that's probably, in this industry, one of the higher ones. But now with the new law of $15 an hour minimum, you're raising the minimum wage from $8.75 to $15 in 3 years, which is 80%. I don't know how to sustain that. Steve adalah imigran asal Tiongkok yang dibesarkan di Vietnam. Ia satu dari sekitar 70.000 pengusaha kecil di kota New York, di mana 52% pemilik bisnis adalah warga imigran. Klien Steve adalah label-label butik seperti The Row, milik Mary Kate dan Ashley Olsen. Menurut Steve, pemerintah Amerika sebetulnya bisa membantunya berkompetisi dengan pabrik-pabrik di Tiongkok. If you're gonna bring something in from another country, and the duty on it where suffice that it's not as cheap as you think, then maybe made in the USA will get a big kick. Salah satu pendukung produksi dalam negeri adalah label 10 by Sportswear asal New York. It just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory. You can just walk over if there's an issue and solve it. Made in the USA. It's a big selling point, and it's a really big selling point selling to international customers, oddly enough. Seperti halnya di banyak kota besar Amerika, bisnis imigran memberi warna tersendiri pada kota New York. The areas, the restaurants, the grocery stores, the hair salons, the dry cleaners, the stuff that makes up the kind of the character of a neighborhood. And there we see that. So if in the country, around the country, there 18% of all businesses are owned by immigrants. Ada sekitar 4,9 juta usaha kecil di Amerika, namun yang bisa bertahan tidaklah banyak. Hanya 50% yang bertahan selama 5 tahun ke atas dan hanya sepertiganya bisa bertahan 10 tahun lebih. Dari kota New York, tim VOA. Nah, Ginny dan juga pemirsa di tanah air, mengapa kami mengajak Anda untuk berada di Kompleks Eden ini yang banyak toko-toko kecil, banyak restoran, kafe dari mom and pop bisnis. Iya, satu. Tapi ini juga dalam rangka merayakan Pekan Usaha Kecil Menengah. Di Amerika ya? Small Business Week di Amerika Serikat. Karena rupanya di Amerika itu small business atau UKM itu sangat didukung oleh pemerintah. Bahkan setiap bulannya ada sekitar 500.000 usaha kecil menengah yang dibuka, berkembang atau yang berdiri itu besar sekali. Perusahaan startup Cloud of Goods, penghubung antara warga dengan pendatang yang membutuhkan sewa barang, merayakan keuntungan $500 pertama mereka. The idea was, there's a lot of resources that we all accumulated in our homes, in our garages, in our closets that's sitting idle, and how can we use this to make it better for everyone? Menurut Punsri yang kelahiran Sri Lanka, bisnis rental sangat potensial. Kuncinya mulai dari skala kecil. We're going to focus in the baby space first and expand slowly, similar to how Amazon did it with books and now to everything. Tim ini beranggotakan 10 orang dan semuanya belum dibayar. Mereka bertemu setiap minggu sambil makan malam. Suasananya sangat berbeda dengan startup Listia, situs yang menjebatani pertukaran barang dan koleksi seperti mainan atau koin kuno. Listia yang didirikan 2 imigran asal Tiongkok ini sudah lebih mapan. So we've got about 9 million registered members now. Over 100 million items have been traded on Listia. 18 staf bekerja di markas Listia, dibantu beberapa staf di Taiwan yang merambah pasar Asia.
Yang terpenting adalah bagaimana barang sampai ke pembeli. You need to keep bringing in people that know more than you, are better than you, and kind of can help build what it is that you want to build. Konsep bisnis bertukar barang atau berbagi milik pribadi semakin marak sejak suksesnya jasa berbagi tumpangan seperti Uber. Namun demikian selalu sulit untuk memulainya. So it's pretty hard to get off the ground, and while some of these companies have grown quickly, it often took them a few years to find how to make it happen. Berbekal ide dan keinginan kuat, para imigran menggunakan keragaman sebagai andalan untuk menguasai pasar Amerika. Dari San Francisco, California, tim VOA. Pemirsa, masih dari Kompleks Eden Center di kota Falls Church, negara bagian Virginia. Sekarang waktunya untuk saya dan Ginny istirahat kembali. Ya, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita.